Suami yang membantu beres-beres rumah itu bukan berarti takut istri, tapi karena saling menghargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Zian. Seperti biasa, Mama akan memulai video Day in My Life-nya dimulai dari sekitar jam 1 malam ini ya. Dimana anak Mama terbangun setelah tidur dari Isya dan kemudian bangun tadi sekitar jam 11. Dan seperti biasa, kalau dia udah bangun tengah malam seperti ini, pasti yang ngajak main mamanya sampai nanti subuh. Dan ini Mama ambil video setelah dia bangun tidur, mandi sekitar jam 12 siang, kemudian dia minta makan. Nah, untuk sore harinya ini sekitar jam 4:30 sore, Bapak Zian sedang menyapu halaman sambil menemani Zian main. Nah, itu Zian bukan menemani Zian main, tapi Zian yang nemenin bapaknya beres-beres halaman depan. Bukan beres-beres, tapi nyapu halaman depan. Nah, ini saat melihat mamanya sedang syuting menyuting, tiba-tiba si bocil ngambil sendal Cinderellanya mama yang begitu legend dan mengajak bermain sambil puter-puter seperti ini. Dan setelah puas main-main, ini mamanya akhirnya pamit untuk masuk ke dalam lagi karena mau beberes yang di dalam. Tuh lihat, di dalam berantakan banget, dan ini juga spray perlu diganti, tapi kalian jangan salfok di akhir video karena Mama lupa tidak mengganti spray, tidak mengganti sarung bantalnya juga. Tapi ya sudahlah, ini sarung bantal tidak diganti sekarang, diganti besok-besok aja karena ini bantal juga jarang banget dipakai. Karena anak Mama dan Mama itu nggak suka pakai bantal gitu. Sebab kalau pakai bantal itu emang awal-awal tidur kepala kita masih di bantal, tapi nanti setelah beberapa jam kita tidur, bantal ini sudah nggak tahu kemana arahnya dan kepala kita juga sudah tidak pakai bantal lagi. Ya nggak tahulah pola tidur kita emak dan anak itu seperti apa, kok bisa ya bangun-bangun itu udah beda posisi dari awal kita tidur. Nggak tahu deh kita kalau tidur itu perangnya seperti apa. Oh ya, seperti yang tema Mama sebutkan di depan ya, bahwa kalau ada suami yang suka membantu istrinya beberes rumah atau bersih-bersih rumah, itu bukan karena suaminya itu takut sama istrinya, tapi kita saling menghargai aja gitu. Jadi Mama itu ada sebuah cerita pengalaman waktu awal-awal kita nikah. Itu ada beberapa bapak-bapak sini itu selalu bilang kalau si Bapak Zian ini adalah termasuk suami-suami yang takut istri, hanya karena Bapak Zian itu selalu membantu istrinya beberes rumah. Apalagi pada saat aku masih dalam posisi menyusui, semua pekerjaan rumah itu Bapak Zian yang lakukan. Aku nggak boleh megang sedikit pun karena Bapak Zian itu nggak mau aku itu terlalu capek atau stres sehingga membuat kualitas ASIku nanti berkurang hanya karena aku mengerjakan pekerjaan rumah. Bahkan ada oknum bapak-bapak yang memberi nasihat ke Bapak Zian seperti ini. Kamu itu jangan mau disuruh-suruh sama istrimu, nanti tuman. Aku aja kalau istri mengeluhkan anak rewel atau apa, aku jawab gini aja, ya udah anaknya tinggal dibungkus pakai kresek aja, kemudian dibuang ke tong sampah. Biar dia nggak tuman apa-apa minta bantuan sama suami. Sempet sebel sih aku waktu denger suami cerita kalau dia dikasih nasihat seperti itu. Kok ada laki-laki yang seperti itu ya, hanya mau enak buatnya aja tapi nggak mau ngebantu untuk merawatnya. Bahkan ketika anak rewel aja dia nggak mau ikut urus campur, pokoknya itu ya urusan istri. Nggak habis pikir deh kalau aku punya suami seperti itu, seperti apa stresnya hidup. Aku bersyukur sekali sih punya suami yang pandai beragama sehingga dia bisa aplikasikan segala ilmu agama yang dia pelajari selama di pesantren, sehingga dia tahu bahwa Allah dan Rasulnya itu menyuruh seorang pemimpin atau seorang suami atau laki-laki untuk memperlakukan perempuannya dengan baik. Bahkan Rasulullah juga sudah mencontohkan seperti apa cara memperlakukan istri dengan baik, sehingga ketika dia mendapat nasihat sesat seperti itu, dia hanya menanggapi dengan senyuman saja. Bahkan suamiku sempat dibilang bahwa ilmunya tidak bermanfaat hanya karena dia disibukkan di rumah untuk membantu istrinya, sampai-sampai tidak memiliki waktu
itu untuk berkumpul-kumpul atau berada di tongkrongan bapak-bapak di lingkungan sini. Tapi ya sudahlah, orang seperti itu tidak perlu ditanggapi berlebihan. Mungkin dia merasa benar karena dia lebih lama dalam dunia pernikahannya dibanding kita, dan dari segi usia juga lebih tua, sehingga dia merasa mungkin pengalamannya lebih banyak dari kita, ilmunya juga lebih banyak dari kita, sehingga dia mau memberikan nasihat-nasihat seperti itu dengan anggapan bahwa nasihat dan pemikirannya itu adalah nasihat dan pemikiran yang paling benar, karena secara nalar kan pengalaman dia lebih banyak dalam urusan rumah tangga dan menjadi seorang suami dibanding suamiku yang emang baru saja menjalani pernikahan. Bahkan suamiku juga menjalani pernikahan itu di usia yang ya masih lumayan muda lah, sehingga menurut pemikiran dia suamiku masih butuh arahan dari orang-orang sepuh seperti dia. Ya kalau masih butuh arahan sih emang iya ya, kita akui, karena kita kan baru aja menjalankan sebuah pernikahan yang masih seumuran jagung. Tapi kan kalau ada arahan itu kita juga harus men-sharing, apalagi aku dan suami juga udah punya bekal ilmu ketika di pesantren. Ada ilmu-ilmu atau kitab-kitab yang membahas tentang parenting pernikahan. Jadi secara otomatis kita dalam menjalani pernikahan itu bukan yang menjalani tanpa mengetahui parenting sebelum menikah ya. Jadi kalau ada arahan-arahan yang menurut aku dan suami itu tidak sejalan dengan parenting yang kita pelajari, ya sudah otomatis kita hanya senyumi aja dan kita belajar untuk banyak-banyak maklum dengan orang-orang lingkungan kita. Karena hidup bermasyarakat memang kita harus menghadapi banyak sekali karakter manusia, yang mana kita juga harus banyak-banyak memaklumi karakter-karakter tersebut. Ya meskipun ada beberapa sikap atau tindakan yang mungkin membuat hati aku dan suami jengkel sehingga susah untuk memaafkan, tapi ya sudahlah, biarkan saja, biarkan itu menjadi urusan dia dan Tuhannya. Yang terpenting aku dan suami tidak pernah berbuat yang aneh-aneh atau berbuat balas dendam untuk menyakiti orang-orang yang sudah menyakiti hati kita, sehingga hidup kita bisa menjadi kehidupan yang tentram dan bahagia. Tahu-tahu ini sudah ngepel di ujung rumah aja, dan itu tandanya bahwa video mama sudah akan berakhir. Ya sudah, videonya sampai di sini dulu dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.